Setelah revisi beberapa kali, akhirnya jadi juga nih review Lenovo Yoga 7X yang pakai Snapdragon. Karena ya emang susah aja gitu tahu potensi ini laptop. Karena masih baru, banyak software yang biasa kita pakai itu nggak bisa kita coba di laptop ini. Software benchmarknya juga kebanyakan yang X64, dimana kita jadinya susah untuk tahu potensi ini laptop. Karena ini CPU-nya itu kan CPU ARM, bukan X64. Makanya gue sampai ngobrol dulu kemarin sama Alfa gitu, biar tahu lah potensi laptop dengan CPU ARM ini seperti apa. Layak beli atau enggak untuk sekarang. Langsung aja kita bahas karena ini laptop yang penting untuk laptop baru sekarang. Kita bahas dari desain dulu. Impresi pertama gue pas pegang ini laptop, gue ngerasa tuh lebih enteng dan tipis dari seri Yoga lainnya. Bayangin aja ya, ini tebalnya itu cuma 1,29 cm. Dengan bobotnya itu cuma 1,28 kg aja. Ringan banget. Gue udah beberapa kali review laptop Yoga, jadi terasa aja gitu bedanya. Tapi menurut gue sih ini wajar aja dan emang suatu keharusan gitu kan di Lenovo Yoga yang pakai Snapdragon. Karena pakai Snapdragon yang seharusnya lebih efisien, itu harus lebih ringan. Karena dari drawback lebih efisien, harusnya cooling sistemnya itu lebih minim dan harusnya menambah ringan bobotnya. Untuk material yang dipakai masih sama ya, masih pakai aluminium jadi terasa premium banget. Yang berbeda lagi adalah covernya yang seharusnya ada tulisan Yoga, ini jadi Lenovo. Dan di bagian yang dalam seharusnya itu ada tulisan Lenovo, nah sekarang tuh jadi Yoga di pojok sini. Selain itu bagian kameranya juga dibuat agak beda di sini. Jadi kayak ada frame-nya di kameranya dan frame ini agak menonjol ke belakang. Selain itu gue lihat sih nggak ada perubahan yang lain yang beda banget gitu dari Yoga Slim lainnya. Bodinya tuh masih tipis jadi enteng dibawa kemana-mana atau dibawa kerja ke mana-mana. Selain itu bagian touchpad, speaker, dan tombol powernya juga masih sama. Yang beda ada di keyboardnya dengan tambahan satu tombol Copilot button. Ya, laptop baru kekinian kayaknya ini udah jadi suatu syarat khusus aja gitu karena lagi siap-siap menerima soal AI kan. Untuk layarnya juga masih bawa spek panel premium khas Yoga series. Punya ukuran layar 14,5 inch dengan teknologi touchscreen PureSight OLED panel beresolusi 3K atau 2944x1840 dengan refresh rate-nya ini cukup tinggi, 90 Hz, nggak pakai 60 Hz lagi. Pakai OLED juga pastiin color gamutnya ini professional grade dengan 99,3% sRGB, 99,9% DCI-P3 dan 79,5% Rec 2020 dengan maksimum brightness-nya cukup tinggi, 500 nits. Panel ini juga sudah punya VESA Certified Display HDR True Black 600, Dolby Vision juga ada, TUV Low Blue Light Certification juga sudah ada. Jadi sudah melindungi cahaya biru yang bisa ngerusak mata. Nggak ada yang perlu diragukan dari teknologi layarnya. Semuanya itu udah mentok-mentok di sini. Sekarang untuk urusan konektivitas. Nah ini nih ya agak minim kelihatannya. Ya karena ini laptop cuma punya ketebalan 1,29 cm aja. Tipis banget. Jadi nggak mungkin ada yang namanya USB Type A atau Full HDMI. Semua yang dikasih Type C full function. Artinya kalian bisa pakai USB 4, port delivery, dan display port di tiap Type-C yang ada di laptop ini. Tapi jangan takut, Lenovo tuh sudah mengantisipasi. Jadi dia tuh memberikan USB hub dengan satu HDMI, satu VGA port, dan satu USB Type-A, dan satu audio port. Cukuplah harusnya. Untuk konektivitas wirelessnya, Lenovo juga memberikan Wi-Fi 7 terbaru, bukan Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.2. Jadi good lah di sini, udah kenceng semua. Salah satu yang bikin bingung juga saat uji laptop ini yaitu kameranya. Laptop ini menggunakan modul kamera yang nggak biasa dengan nama Qualcomm Spectra 695. Yang sebenarnya ini adalah image signal processor yang biasa dipakai di smartphone kelas atas kayak Samsung Galaxy S23 Ultra kalau nggak salah, Google Pixel 7 Pro, dan lain-lainnya. Gue sih cukup excited dengan tahu seberapa jernih kameranya, tapi ternyata zonk juga. Di awal gue review, kameranya ini nggak bisa dipakai sama sekali. Drivernya itu susah lah untuk ditemukan. Dan beberapa hari setelahnya baru bisa dipakai dan Microsoft Visual Studio-nya juga bisa jalan lancar di sini. Untuk kualitasnya sih menurut gue cukup bagus, walaupun nggak sampai sebagus kamera HP. Tapi ini sudah di atas rata-rata webcam laptop. Semoga kedepannya mungkin bisa lebih baik gitu kan. Jadi ada differentiate-nya. X64 dan ARM gitu kan. Kameranya juara kalau untuk ARM. Tapi yang akhirnya jadi pertanyaan adalah forma dari laptop ini sendiri. Karena kalau misalnya mahal doang tapi nggak bisa dipakai kan percuma juga.
Prosesor laptop terbaru yang digadang-gadang bisa lebih efisien dari laptop lain dengan prosesor merah dan biru bikin kita tuh penasaran semua lah, khususnya masyarakat Indonesia. Cuman kalau di luar tuh udah pada tayang semua reviewnya. Laptop ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon X Elite dengan seri 78 atau codename-nya tuh X1 E78100 dengan 12 core CPU dengan kecepatan 3,4 GHz. Codename prosesornya adalah Qualcomm Orion. Dan di sini belum ada bus-busan atau dual core busnya, itu nggak ada di sini. Untuk GPU-nya juga pakai Qualcomm Snapdragon Adreno GPU yang biasa dipakai di smartphone. Tapi yang kerennya, Adreno ini sudah support encoder terbaru FE1. Untuk NPU-nya menggunakan Qualcomm Hexagon NPU dengan 40 TOPS atau Trillion Operation per Second. Soal TOPS ini kalian sebenarnya bisa dengerin penjelasan dari video kita yang bareng Alpha di video sebelumnya. Mungkin kalian bisa dapat pencerahan lah tentang TOPS-an ini. Oh ya, untuk Lenovo ini sementara tuh cuma satu tipe CPU doang yang hadir di Indonesia, yang versi 78-nya aja. Dan nanti kedepannya ada juga CPU yang barunya, tapi yang paling rendahnya yaitu versi 64. Cuman belum tahu bakal ada di seri Lenovo yang mana, karena kan CPU-nya kan yang paling bawah. Atau mungkin ke IdeaPad atau tetap di Yoga series. Jadi basically ini laptop dengan prosesor ARM ini cara kerjanya dia tuh mensimulasikan yang ada di X86 atau di X64 ke ARM. Agar semua yang bisa berjalan di platform X64 itu bisa berjalan dengan baik di ARM CPU. Tapi kalau kalian lihat di local disk C-nya, kalian akan nemuin satu folder program file tambahan yaitu program file dalam kurung ARM. Pas gue buka dalamnya, cuman ada satu software aja nih yang support ke situ, X-Rite Color Assistant, yang biasa kita pakai untuk cek layar laptop atau layar PC. Karena gue install beberapa software ARM tapi nggak masuk nih ke folder ARM ini. Selain prosesor yang canggih, Lenovo juga memberikan RAM 32GB LPDDR5X dengan clock speed yang cukup kencang, 8448 MHz dual channel. Yang untuk sekarang tuh memang udah kencang banget, tapi sayangnya storage 1TB dari Micron ini nggak kencang-kencang amat. Kecepatannya itu sampai 5000-an MB per second. Konfigurasi kayak gini sih harusnya sih udah cukup kenceng untuk kebutuhan hari-hari dan kerja kita. Cuman dengan harganya yang cukup lumayan gitu kan, agak tanggung aja. Kenapa nggak 7000-an MB per second aja? Jadi kita tuh dapat experience yang maksimal semua yang ada di laptop ini. Soal performa laptop ini juga yang jadi dilema buat gua sebenarnya mungkin jelas ya, karena ini ibaratnya platform baru dengan prosesor Windows yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi banyak banget software yang nggak kompatibel atau maksimal gitu. Sebenarnya tuh udah pernah dibuat, cuman nggak terlalu diseriusin. Kali ini udah serius banget kayak mereka. Ya karena ini prosesor ARM yang dijalankan di platform X64. Di samping itu belum banyak juga aplikasi yang dibuat khusus untuk ARM di OS Microsoft ini. Tapi saat gua uji menggunakan Cinebench dan Geekbench, hasilnya tuh sebenarnya cukup oke untuk hasil emulasi atau virtualisasi dari X64 ke ARM. Jangan kebalik ya. Karena kalau kalian perhatikan nih, di situ tuh ada tulisan virtual CPU. Artinya sistem tersebut menciptakan suatu kondisi untuk prosesor ARM ini dapat berjalan layaknya X64. Hasilnya ada di sekitar AMD Ryzen 5 7535HS atau Intel Core i7 1355U. Tapi gue nggak bisa menjamin skor ini karena bisa jadi beberapa waktu ke depan ada update yang bisa mengoptimalisasi sistem ini jadi hasilnya tuh lebih naik lagi. Atau malah sebaliknya. Balik lagi, kita nggak akan pernah tahu ini platform tuh mau dibawa kemana ke depannya atau seserius apa gitu kan. Karena balik-balik cuman waktu aja yang membuktikan keseriusan dari Snapdragon dan Microsoft ini. Tapi di beberapa pengujian yang punya dua versi berbeda, X64 dan ARM, bisa terlihat peningkatannya itu cukup signifikan apabila sistem ini berjalan di platform yang seharusnya. Contohnya di pengujian Handbrake, Blender, dan 7-Zip. Kelihatan angkanya ini naik 20-30% jika running di platform ARM atau di platform yang sebenarnya. Tinggal developernya aja yang mau bikin aplikasi khusus ARM atau enggak, mau support apa enggak. Kalau mau support semua sih harusnya sih ini kenceng-kenceng aja dan bisa banget berkompetisi dengan AMD atau Intel. Tadinya gue mau uji klaim Qualcomm yang bisa mencapai skor yang sama dengan daya 65% lebih rendah.
Tapi sangat disayangkan, HW Info yang gue pakai di sini belum support untuk baca besaran dayanya di sini. Dan gue pakai software lain juga masih belum bisa baca CPU dan GPU-nya secara sempurna. Untuk performa gaming, gue juga bisa bilang ini didesain bukan untuk gaming karena banyak banget game-game yang nggak support. Bukan cuman game AAA, tapi game kompetitif kayak Valorant dan Apex itu tuh nggak mau jalan di sini, nggak mau jalan sama sekali. Dota 2 dan CS2 itu bisa jalan, tapi dapat 1% low-nya ini rendah banget. Jadi tentunya bisa buat kita nggak nyaman ketika kita main game. Jadi nggak cocok buat game kompetitif juga menurut gua. Gua juga coba mainkan Genshin Impact dan untungnya bisa jalan tapi performanya nggak seperti yang gua harapkan juga. Coba di setting high di resolusi native-nya itu nggak enak, nggak nyaman. Mungkin FPS-nya di sekitar 15-an mungkin. Karena nggak bisa pakai afterburner, jadi kita tuh nggak tahu FPS eksaknya itu tuh berapa. Kalau mau lancar, kalian bisa turunin ke settingan low atau lowest dengan FPS di sekitar 30-an FPS mungkin. Atau kalian bisa turunkan resolusi gamenya ke 1080p di setting high biar lancar. Untuk video editing, gue coba install Premiere dan iya, jawabannya tentu nggak mau. Katanya nggak mencapai sistem requirement yang dibutuhkan oleh Adobe Premiere ini. Oke, tapi saat gue coba dengan CapCut dengan editing video 4K ini lancar banget saat editing. Gue kasih efek macam-macam tuh lancar banget. Tapi saat gue rendering itu lama bener. Padahal video cuma 5 menit. Gue nggak tahu kenapa juga pilihan resolusinya nggak keluar alias nggak bisa rendering 4K. Mungkin belum support aja kali. Mungkin kita tunggu aja ke depannya nanti. Semoga CapCut nih bisa bekerja sama juga dengan Snapdragon untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tuh bisa make at least ngedit bisa pakai CapCut lah di sini. Karena kan CapCut tuh harusnya kenceng untuk ARM-nya. Untuk manajemen suhunya gua rasa cukup baik atau gua bisa bilang di sini overpower. Karena prosesor seefisien ini dikasih 2 fan. Itu tuh cukup berlebihan menurut gua. Karena saat gua uji 3D Max stress test di laptop ini itu nyaman aja di sekitar 69 derajat dengan suara kipas yang hampir nggak kedengaran. Ini beneran. Kita tuh harus nempelin kuping kita di laptopnya itu biar bisa dengar suara kipasnya. Pas gue uji coba juga dengan Cinebench 2024 yang versi ARM-nya, nah ini baru kelihatan tuh performanya bener-bener bisa diperes total dengan suhu sampai 96 derajat. Tapi walaupun sampai 90-an derajat, suhu permukaannya di sini tetap adem. Di seluruh rangkaian keyboardnya cuma berkisaran 40-an derajat. Tapi titik paling panasnya itu ada di sekitar exhaust-nya yang hampir sampai 50-an derajat Celcius. Tapi yang gua kagum adalah suara fan-nya itu masih senyap aja dan gak berisik sama sekali. Coba laptop lainnya, pasti udah berisik kan? Yang unik adalah stabilitas performanya yang kasih hasil yang cukup ajaib di sini. Karena saat gua uji Cinebench R23 sebanyak 10 kali berturut-turut, 2 kali pengujian awal itu mendapatkan skor yang nggak tinggi-tinggi banget di 8.000 sampai 9.000-an. Tapi setelah itu skornya itu nggak tahu kenapa malah naik jadi sampai 10.000 dan stabil di 10.000-an sampai akhir dengan stabilitas performa di 94%. Goks. Yang terakhir ya jelas performa NPU-nya. Karena ini AI PC dengan TOPS paling tinggi untuk sekarang di 45 TOPS, pastilah NPU-nya itu jadi sorotan banyak orang. Tapi kemarin kita tuh sudah coba berbagai aplikasi seperti Prokion, Topaz, LM Studio, Stable Diffusion juga nggak ada yang bisa kerja di NPU ini. Semua aplikasi itu makan CPU dan GPU aja, nggak pakai NPU-nya. Sejauh ini tuh cuma ada 3 aplikasi aja yang bisa manggil NPU-nya biar nongol, yaitu Co-Creator dari aplikasi PenTools, Live Caption, dan Visual Studio-nya. Nah itu tuh 3 itu doang yang menggunakan NPU-nya. Co-Creator yang ada di Pen bisa generate gambar dari tulisan dari doodling atau coretan-coretan kalian. Sementara Live Caption bisa munculin teks sekaligus translate suara yang keluar dari video maupun mikrofon secara real time. Well, ini hampir real time, cukup oke. Microsoft Visual Studio untuk real time webcam effect juga lancar-lancar aja di sini dan menggunakan NPU-nya. Kelihatan utilization itu berapa persen. Jadi sejauh ini hanya di ketiga skenario ini NPU-nya bisa berjalan. Untuk kedepannya ya sebagai early adopter atau first adopter, ya kita tuh hanya menunggu waktu aja bagaimana nih update dari Snapdragon dan Microsoft ini. Sekarang kita lanjut ke urusan baterai, karena baterai ini yang digembor-gemborkan juga sama Qualcomm karena punya efisiensi yang luar biasa hebat daripada kompetitornya. Dan mereka klaim juga kalau laptop ini bisa multi-days battery life dengan baterai berkapasitas 70 Wh. Multi-days berarti kan beberapa hari.
Mantap banget kalau klaimnya. Sayangnya lagi-lagi software PC Mark 10 yang biasa kita pakai untuk pengujian baterai itu tidak jalan di laptop ini. Nggak bisa jalan. Untuk sementara ya gue bilang ya. Cuman kalau kedepannya nggak bisa jalan, ya udahlah berarti supportnya. Jadi terpaksa kami uji dengan video playback manual dengan video 4K yang dijalankan berulang-ulang. Hasilnya gue bisa kasih standing applause di sini. Karena laptop ini mampu menjalankan video 4K selama 18 jam non-stop. Jadi dengan hasil seperti itu, mata kalian tuh bisa jereng nontonin drakor seharian di laptop ini. Atau buat yang positif, misalnya kerja gitu kan, harusnya bisa juga bertahan dengan laptop ini. Dan Alpha juga tuh uji battery life-nya pakai Microsoft Edge loop test yang dia buat sendiri, dan laptop ini mampu bertahan sampai 12 jam non-stop. Skenario ini sih lebih ke berapa lama laptop ini bertahan ketika kita menggunakan laptop ini untuk browsing. Dan chargernya juga tentu sudah menggunakan Type-C 65 watt, jadi kalian bisa ganti charger third party kesayangan kalian yang mungkin lebih kecil kalau kalian nggak suka dengan charger bawaannya. Akhir kata, menurut gua, Qualcomm punya potensi yang cukup besar di dunia PC khususnya laptop. Dengan adanya CPU X Elite, seenggaknya sudah membuktikan bahwa CPU ini cukup layak untuk dinantikan. Tapi balik lagi, dari Windows dan aplikasi-aplikasinya juga perlu turut serta mendukung platform ini. Karena banyak sekali aplikasi dan driver yang belum kompatibel di sini. Jadi bikin ribet makanya. Soal desain dan performa Office Work juga udah di atas rata-rata di sini. Bawa nama Yoga tuh emang kasih kesan premium di laptop ini. Ditambah lagi performa untuk kalau misalnya sekedar web browsing aja itu nggak ada komplain di laptop ini. Stabilitas performa dan suhu permukaannya juga itu bikin nyaman, jadi kerja seharian tuh nggak akan keganggu. Yang paling monster adalah efisiensinya yang nggak ada lawan untuk saat ini. Ini yang harus dipertahankan. Kekurangannya sih gua rasa, cuman harganya aja untuk awal memang cukup tinggi. Dan bobot yang masih bisa dipangkas harusnya, menurut gua pribadi. Kalau bisa beratnya ini dekat-dekat 1 kg, harusnya sih laptop ini asik banget untuk pegawai kantoran yang kerjanya itu cuman browsing-browsing aja mungkin atau sekedar office doang. Karena bakal enak banget bawanya, mungkin ditenteng aja tuh jadi lumayan asik. Harganya sih Lenovo Yoga 7X ini punya harga di 25 jutaan dan kalian bisa beli di toko Agres juga, toko komputer raksasa di Indonesia, dan mau beli laptop apa aja tuh ada di sana karena jadi one stop solution. Mau beli laptop murah mahal atau yang sedang itu ada semua di sana. Untuk harganya sendiri di 25 jutaan, menurut gue sih saingannya itu super ketat. Misalkan ada ZenBook, terus ada Lenovo sendiri yang pakai CPU biru atau merah, terus ada HP Spectre gitu kan. Ini lumayan berat sebenarnya lawannya. Ujung-ujungnya sih tergantung kalian aja sebenarnya. Kalau kalian lagi cari laptop yang beda, yang bisa diandalkan untuk kerjanya banyak di web base, mungkin paling oke sih ini pilihannya. Baterainya itu badak banget. Tapi kalau kerja kalian banyak gunain software-software kayak editing, bahkan sampai programming gitu kan, gua sih untuk sekarang itu kurang menyarankan. Karena laptop ini untuk first adopter aja menurut gua. Balik-balik ke kalian. Bijaklah ketika memutuskan sesuatu. Dan menurut kalian gimana? Langsung aja komen di kolom komentar apakah Snapdragon ini patut dipertimbangkan atau cocok banget untuk skenario penggunaan kalian, atau cuman bikin heboh aja dan bikin rame aja. Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.